Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi kitabihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ke fasal suci. Kala ngendika sapa al-Mawardi Imam Mawardi. Dadi kala nalikane mlebu sapa insanun manungsa. Al jamaatin ing atase wong akeh kumpulan qalilatin kang sithik. Ya kang umum utawa meratani ing jamaatin. Apa salam wahidun kang siji. Iktasara mongko nyendheka sapa insanun ala salamin ing atase salam wahidun kang siji. Ala jami'ihim ing atase sekabehane jama'atin qalil. Jadi kalau satu orang ketemu banyak orang, salamnya cukup satu kali. Assalamualaikum. Boleh. Atau assalamualaikum warahmatullahi. Atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau lebih tinggi lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Lebih tinggi lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwana. Mantap ini kan. Wa ma utai perkara zada kang nambah pemamin taksisin sanging ngususake ba'dhum ing sebagiane jamaatin bahwa mongko tema iku adabun adab. Jadi kalau makanya di salam itu ada adab ya. Ada adab memuliakan atau nguwongke wong istilah orang Jawa itu. Jadi kalau kita kalau omong Jawa ya, kowe nek cara wong Malang kon niku sapa? Kon sampean enggak naik panjenengan. Itu. Panjenengan naik lagi ngerasa dalem gitu. Panjenengan ngerasa dalem ingkang sinuwun. Biasanya sudah tinggi sekali. Ya udah panjenengan lah ibaratnya gitu. Panjenengan sami. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu walaupun satu orang itu kan itu sudah jelas kemarin. Assalamualaikum memakai sighah jamak. Itu namanya adab kita kepada orang. Makanya kalau sampai sering saya ajak sowan ke tempatnya Mbah Wali. Kan orang lain assalamualaikum ya Allah itu kurang sopan itu. Kalau menurut gurunya Abah. Walaupun wali itu satu, di sana itu kan ada santai-santainya juga. Gitu. Makanya paling bagus adalah assalamualaikum ya wali Allah. Ya wali Allah karena ini ada amal nawasib ya, dia idhofah. Assalamualaikum ya wali Allah. Bahkan di situ kita titip syahadat ya, itu pakai sighah jamak. Auda'na indakum gitu. Kita kan sama banyak orang kan. Auda'na indakum. Kum itu kepada panjenengan ngerasa dalem. Nah, auda'na indakum itu ke tempatnya makam wali itu tidak hanya sekedar doa, tapi titip syahadat. Auda'na indakum syahadatan an la ilaha illallah. Orang bersaksi itu kan harus ada saksinya. Lah saksi terbaik dalam hidup ini seorang ulama ataupun para wali Allah. Auda'na indakum syahadatan an la ilaha illallah. Saya titip Mbah Wali, nanti kalau di hari kiamat saya ditanya oleh Allah, apakah kamu sudah bersaksi aku ini Tuhan? Sopo saksi ini? Mbah Wali saksi ini. Apa bener nanti saksi itu ngajingi panjenengan? Nggih. Wong niku sing jenenge Alia Melina Wardah Al-Ghifari iku wis saksi nek ngarepku. Teng ngajeng kula Gusti. Oh nggih pun. Monggo. Wa ma zata min tahsisin ba'dhum fa huwa adabun. Maka kita mengucapkan kum di hadapan satu orang, one person itu adalah adab ya. Panjenengan itu. Gitu. Ora kowe, arep kowe. Tapi panjenengan. Wa yakfi ayyarudda yen jawab sapa ayyarudda yen minhum saking jama'atin qalila sapa wahidun wong siji. Lah begitu juga sebaliknya. Kalau orang banyak ini ada satu orang saja yang sudah menjawab, maka yang lain menjadi gugur kewajibannya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun ada satu orang yang sudah menjawab, maka yang lain sudah gugur kewajibannya. Itu begitu. Jadi sudah gugur kewajibannya yang lain. Itu
seperti yang dibahas kemarin diterangkan oleh Imam Nawawi tentang sholat jenazah. Ada jenazah 200 jenazah yang nyolatin satu orang sah. Seperti nih Pak Kaji sudah sering haji bolak-balik di Mekah. As-sholatu 'alal amwat. Salat kepada jenazah-jenazah yang sudah di ngerasa dalam Allah kan gitu. Itu salatnya 1 kali. Ya memang kalau afdalnya 1 kali, 1 mayat, 1 jenazah, 1 salat jenazah. Tapi itu sudah sah. Sudah menggugurkan kewajiban orang 1 Mekah, orang mungkin 1 Semarang, 1 Demak itu. Itulah namanya fardu kifayah seperti itu. Pokoknya seperti dulu itu saya pernah evakuasi bencana di Yogyakarta tahun 2000 berapa itu Pak Haji? 2006 ya. Itu ada satu desa yang meninggal 8 orang gitu. Itu 8 jenazah disurati 1 kali sudah sah. Seorang imam itu. Jadi as-sholatu ala hadhil mayyitin. Atau tilkal mayyitin. Itu bisa. Jadi 1 orang imam mensolati banyak jenazah itu bisa. Tapi itu sudah hukum furu'. Tapi afdalnya ya 1 jenazah 1 orang. Tapi nek ning kono ono imame bareng melu kena gebahe piye meneh. Kadang-kadang ngono. Apa itu dulu menyaksikan itu adanya bencana ya Allah. Jadi sampai imam-imam kualan. Ya 1 desa yang meninggal apalagi waktu Covid itu. Gitu. 1 desa apa di Ruwatu kene kirang-kirang kloter. Berasar, maghrib, berisya sampai 2 kloter. Itu maka itu sudah gugur kewajibannya. Ada 100 orang, 1 saja yang sudah menjawab, maka yang lain gugur kewajibannya. Nah, iso ya mulane para mubalighin itu dia mengulang salam sampai 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang sunahnya salam itu ya ada nafilah, ada mustahab gitu. Yang mustahab itu 1 kali menjawabnya atau menyalaminya yang sangat disunahkan. Tapi yang nafilah kok bisa lebih dari 1 kali, bagus. Oh malah dikira wong gagap kemudian baleni. Tapi itu bagus, itu nafilah itu sunnah. Tapi yang sangat disunahkan 1 kali. Lah jawabnya wajib. Nyalami orang itu sunnah, jawabnya wajib. Orang yang dengar dia tidak mengalami gangguan THT itu. Gangguan pendengaran telinga itu. Maka dia wajib menjawab. Wajib ya, jawabnya wajib. Akan tapi kalau sudah ada misalnya ada orang 4, 1 orang yang jawab, maka yang lain gugur kewajibannya. Paman mongko te sapa-sapa nang zadan nambahi sapa man minhum saking jamaatin qalilatin fa wa mongko te zatiku adabun adab. Tapi tata kramane nggih. Memang kalau ada yang lebih dari itu yaitu adab itu. Istilahnya tradisi itu. Lah, walaupun umpamanya tidak salam seperti kemarin, bahasa-bahasa yang sopan yang menunjukkan tentang doa. Nyuwun sewu, nderek langkung, ya. Kalau di Jawa ada sampurasun itu. Itu doa itu. Udah bukan ada yang memviralkan apa itu? Memplesetkan dengan bahasa yang tidak bisa itu. Makanya di Arab sendiri tidak diajarkan assalamualaikum. Kita belajar kitab Lughatul Arabiyyah. Sabahul khair, sabahun nur, lailatul kasaidah, masaul khair, naharu kasaidah. Jadi begitu. Maka dulu Gus Dur kan melakukan gimana Gus Dur itu kok enggak assalamualaikum. Ya iyalah, kalau kita belajar agama, belajar kitab Lughatul Arabiyyah itu enggak, memang yang diajarkan Nabi subhanakallah. Semoga Allah membaikkan bagimu. Bukan kanjeng Nabi assalamualaikum. Ya kanjeng Nabi assalamualaikum juga. Kan tapi kanjeng Nabi itu melihat di waktu pagi, siang, sore menentukan sikonnya. Makanya kalau ada ucapan selamat pagi, selamat siang, walah ini bukan orang Islam. Oh, salah. Bahkan Rasul itu begitu, selamat pagi. Semoga pagimu diselamatkan oleh Allah. Itu malah yang diajarkan Nabi. Tapi orang-orang namanya orang awam enggak tahu. Gitu deh. Nah, itu. Maka dinamakan di Arab itu subahun nur. Itu. Semoga pagimu penuh cahaya Allah.
Naharukas sa'idah, semoga siangmu penuh dengan kebahagiaan. Masa'ul khair, semoga soremu dalam kebaikan, dalam naungan rahmat Allah. Lailatukas sa'idah, malammu semoga dibahagiakan oleh Allah. Tidak harus saklawok, enggak assalamualaikum. Nah, wong enggak mewah ajaran nih, jangan. Wala mongko jawab sapa Al-Mawardi, mongko ngendika sapa mapangkana mongko lamun ana iku jam'an. Mongko lamun ana apa kelakon iku jam'an wong akeh layan tasyur kang ora gumelar fi ming dalem Al-Mawardi apa salamu anune fa'il naburi. Pangkana mongko lamun ana iku jam'an wong akeh layan tasyur kang ora gumelar fi ming dalem Jemaatan apa assalamul wahid salam yang suci kal jami kaya sekabehane wal majlisi lal majlis al hafli kang akeh menungsone. Akan tetapi kalau di situ sudah menjadi umum dan tradisi, orang itu harus menjawab semuanya. Ya, alangkah lebih baiknya ya jawab semuanya gitu loh. Fasunnatus salam mongko utawi sunai salam iku ayab tadi yen to ngawiti bi kelawan salam sapa ad-dakhil wong kang mlebu. Fi awali dukhuli ing dalem awali mlebune dakhil idza syahada nalikane naksani idza syahada nalikane naksani sobat dakhil al kaum. Maka ketika satu orang bertemu dengan banyak orang melihat ya salam dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam jawab itu. Bukan waalaikumsalam. Karena tidak ada waqaf di tengah-tengah kalimat itu. Yang benar itu waalaikumsalam gitu loh. Orang waalaikumsalam. Bukan begitu. Yang benar itu waalaikumsalam. Itu wasal itu. Itu kan hamzah wasal itu. Waalaikumsalam. Apa mana sampai disingkat itu kurang ajar. Itu cara jadi kurang ajar. As Pak Yai, Pak Yai buat silit-silit no. As itu kalau dalam bahasa Inggris itu kan artinya silit. Pantat. Itu namanya menghina itu. Makanya kalau dawuhnya Imam Nawawi, jangan engkau menyingkat doa. Seperti sallallahu alaihi wasallam disingkat salam. Makanya saya itu kalau nulis apa di buku apa di mana atau artikel itu saya lengkapi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pakai tulisan ajami, tulisan non Arab itu. Itu memang bagusnya seperti itu. Sallallahu alaihi wasallam ataupun assalamualaikum justru disingkat-singkat tuh. As mbak menyilit wong iki. Kurang ajar gitu. Jangan minimal salam Mbak Rika, oh salam Mbak Nafisah gitu. Ya gitu. Jangan nyingkat-nyingkat salam itu ndak baik gitu. Wa yakuna ana sapa ad-dakhil iku muaddiyan kang nekani sunnatus salam ing sunah salam fi haqqi jami iman saking dalem sekabehane wong sami akan krungu sapa manhu ing ad-dakhil. Yang penting memberi dan salam itu ora oleh bengok-bengok. Kan kemana ada adabnya. Kemarin itu sudah ada adabnya. Apa yang diajarkan Nabi? Loh, sampai salam itu diajarkan Nabi. Tidak boleh sampai membangunkan orang yang tertidur. Loh, ini loh. Salam ora oleh membangunkan orang yang tertidur. Hanya memberi tanda kepada orang yang sedang tidak tidur untuk dengar. Oh, anak tamu, assalamualaikum. Assalamualaikum, dor. Ini ngawur itu. Kalau kita sudah salam 3 kali nggak ada jawaban pulang. Gitu. Mungkin orangnya lagi sibuk, mungkin orangnya lagi repot, mungkin orangnya lagi macam-macam gitu. Itu adab salam itu. Ya kan itu. Nabi itu kalau salam tidak membangunkan orang yang sedang istirahat. Gitu. Tapi sekedar memberitahu orang yang sedang terjaga untuk tahu kalau ada tamu gitu. Itulah salam, indahnya salam. Kenapa? Salam namanya kan keselamatan, kedamaian. Kok ganggu wong lagi istirahat. makanya Nabi itu dan Allah mengajari manusia khairun saja. As-salatu khairum minan naum. Lebih baik. Berarti tidur baik. Ya baik lah. Tapi ya terus digawe awur-awuran, ngomong apik turu berarti. Turu ae apik. Ya apik, tapi lebih baiklah kamu bangun untuk mengingat Allah. Kenapa? Karena kamu bangunmu itu Allah yang membangunkan.
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tanda syukur kita itu. Itulah salam. Fasunnatus salam an yabtadi'a bid-dakhil fi awal dukhuli. Ngoten niku. Wa yadkhulu lan mlebu sapa dakhil fi fardhi kifayatir raddi ing dalam fardhu kifayah jawab apa jami'u man sakabehane wong sami akan ngrungu sapa man hu ing salam. Apabila ada 100 orang, di situ sudah ada satu saja yang menjawab salam, maka yang lain gugur kewajibannya. Nah, tapi kalau adat istiadatnya, makanya benar itu kadal ada yang beda. Terkadang adat itu bisa menjadi ibadah loh. Contoh di Mekah itu sampai detik ini orang berminum kepada orang umroh haji itu masih ada itu. Kalau di Indonesia yang ngamalin itu Jeporo yang masih itu di masjid itu, di masjid Sunan Jeporo itu di Mantingan itu kan ada kendi. Kalau jenengan pernah ke sana Pak Haji, itu ada kendi di situ. Nah itu adatnya Wali Songo itu loh. Dulu itu orang di depan rumah ada kendi padasan itu untuk minum. Jadi saya dulu masih kecil mana ingat di depan rumah saya sini rumah kayu dulu. Itu ada padasan itu untuk wudhu lah, untuk apa itu gitu. Zaman dulu ada padasan. Nah, gara-gara Covid ini kita bikin padasan ulang. Gini waktu Haji. Sebenarnya orang ini disuruh kembali ke zaman dulu. Kan dulu kan gitu. Le kowe nak bar saka sawah aja nyandak anake sik ngono lewat tawang mburi. Ijuk-ijuk sik ngono lho. Nah, ora dikatakan kowe kudu wudu salat ndak. Ya wijuk minimal wijuk gen ora kesambet sambikala, ora ketemplokan sambikala anak-anakmu. Sekarang amalan itu diamalkan. Ya. Orang mau suruh cuci tangan dulu gitu. Itu padahal itu amalan nenek moyang kita, adatnya Indonesia. Adat ketimuran itu begitu, udah dilakukan. Nah itulah sebenarnya kita ditegur oleh Allah. Adanya Covid ini seakan-akan mengembalikan kita flashback kita kepada masa lalu. Apa yang sudah dilakukan oleh ajaran nenek moyang kita lakukan lagi di masa sekarang ini. Dan itu memang benar. Ya mungkin kalau sekarang kata-kata sambikolo apa ya istilahnya istilahnya apa ya istilahnya ya danyang-danyang sing mboten sae-sae. Itu mungkin sekarang virus ya. Makanya ada doa. Saya ada dapat doa itu dari seorang kiai. Ya qawiyamatin salimna wal muslimin wa sallimin Indonesian minal virus COVID-19. Doane kaya iso minal virus kok iso bayai iso ngerti ya. Minal virus COVID-19. Itu ngono ne dongane selamat. Nah, itu. Maka ada doa jadi Kiai Muzajjad itu Faqihuddin itu yang ada di Nganjuk itu muridnya Mbah Kiai Abdul Karim Mbah Manap itu. Ada maskernya manusia. Itu baca lakot jakum 3 kali mau kemana-mana dibaca itu insyaallah. Pakai masker, kita mengikuti protokol prokes pemerintah. Yang keduanya secara rohani kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat itu adalah ayat lidat istilah, ayat untuk menolak bala itu. Bahkan sampai diterangkan di dalam kitab itu, andai kata engkau sudah di bawah sebuah benda yang tajam, maka engkau akan diselamatkan oleh Allah. Itu lakot jakum. Maka ayat itu dibawa oleh yang orang yang sangat tua, umurnya sudah 100 lebih. Ketika pengumpulan mushaf Utsmani zaman Khulafaur Rasyidin awal itu kan tidak ada yang berani mengambil keputusan. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar. Sayyidina Utsman ini sudah mengumpulkan yang terakhir dari seorang yang sangat sepuh. Itu. Sahabat yang sangat sepuh nih. Ini masih ada kurang naskah yang secara mutawatiron ada yang membawa. Nah, itulah yang dibawa. Itulah namanya murtafi. Hadis yang kekuatannya murtafi. Diaturkanlah kepada Sayyidina Ali. Iki piye iki? Zaman Nabi gak enek lho wong ngumpulno Quran ngene iki. Lah inilah yang dinamakan bid'ah yang terbaik. Jadi kita itu tiap hari baca Quran bid'ah. Mana wong Wahabi ngomong bid'ah apa sih? Wong ini nyekel Quran ini bid'ah. Ya Bapak, di zaman Nabi tidak ada Quran ini tidak ada. Namanya mushaf itu adalah satu tumpukan lembaran Quran yang ada sampulnya. Itulah mushaf. Kalau kita menyentuhnya saja
tanpa wudu itu tidak boleh. La yamassu ilal mushaf. Itu yang dinamakan mushaf. Tapi kalau sekedar tulisan itu bukan mushaf. Kenapa? Karena itu tidak lengkap 30 juz. Yang dinamakan mushaf itu adalah tumpukan-tumpukan lembaran yang mengandung isi Quran genap 30 juz tanpa kekurangan dan ada sampul depan belakang. Itu mushaf. Itu kita memegangnya tidak boleh. Nah di pondok ini boleh nggak orang-orang haid menghafalkan? Boleh, tapi pakai tafsir Jalalain. Niatnya menghafalkan tafsir Jalalain. Itu boleh jaga itu. Jadi bukan membawa Quran. Tapi kalau terjemahan itu masih ngeblok, itu masuk Quran itu. Tapi kalau tafsir Jalalain enggak. Tafsir Jalalain itu bahasa ajabnya lebih banyak daripada bahasa Qurannya. Enggak boleh itu. Kalau Quran terjemah itu masih itu cuma translating aja. Bahasa Quran ke bahasa Quran. Tapi kalau tafsir dari bahasa Quran ke bahasa Nabi. Dari bahasa Nabi ke bahasa pendapatnya Imam Suyuti, Imam Jalaluddin Al-Mahalli gitu. Jadi kalian itu kalau mau nafsir Quran itu jangan sembarangan itu. Nanti kayak Dusnur. Ono wedhus-wedhus ono ulo-ulo jadi ulama. Kurang ajar itu namanya itu. Itu kan man fassara ayatan wahidatan minal Qur'an bira'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ada orang yang nafsir Quran dengan ininya, ruhnya sendiri. Lah wong Quran kok menurut saya dapurmu iku kakeane cara ulama niku. Asem iki ngono. Wong iki dawuh para sahabat yang mengerucut kepada Rasulullah. Iki ngono. Ndak ada itu begitu. Kalau menurut saya, ngawurmu itu. Makanya kita gampang-gampangnya cukuplah kita belajar tafsir. Dari mana? Dari Syekh Jalaluddin As-Suyuti, dari Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, dari tafsir At-Tabari, Imam At-Tabari, dari Ibnu Katsir gitu loh. Minimal nek gak iso tuku Quran terjemahan versi Kementerian Agama. Nek jek bingung, sowan kepada para alim ulama. Kuwi engko akhirnya dadi ora kakeane. Kakean sing bener ngono. Nek cara guru kakek bener kowe kok kudu kon duwe kakek menungso iku jarene guru niku. Ane wong perlu diarani kakekane. Yen wong iku ngerti jluntrungnya ilmunya itu dari mana ngono. Nah itulah yang kita nafsiri Quran tidak boleh kita nukil aja. Kita itu kan bukan mujtahid. Kita itu bukan peneliti. Kita ngikutin aja pendapatnya para alim ulama yang otomatis dari gurunya, mewakili gurunya, gurunya mewakili gurunya, beliau mewakili Imam Rafi'i, Rafi'i mewakili Imam Nawawi, Imam Nawawi mewakili Imam Syafi'i, Imam Syafi'i mewakili Imam Malik bin Anas, Imam Malik bin Anas mewakili gurunya Imam Hanafi, Imam Hanafi mewakili gurunya Imam Asim, Imam Asim mewakili gurunya Imam Sayyidina Ali, Sayyidina Ali mewakili gurunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-Akram. Itu begitu. Itu namanya yang benar. Jadi Quran harus ditafsiri oleh Al-Quran. Ojo ngawur. Quran menurut saya kayak MTQ apa? Oh MTQ apa? Apa gor? Apa gor? Apa? Majelis apa itu loh? Ditafsiri nganggo. Iki terjemahane iki, tafsirane iki. Oh ngawur we. Napa? MTA. Majelis tafsir Al-Qur'an. Wah, ini ngawur-ngawuran iki. Jangan, tidak boleh. Siapa yang menafsiri Al-Qur'an dengan pendapatnya sendiri, maka fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Maka yang paling gampang kayak gini. Kita ngaji kitab ini. Ini kita mewakili Imam Nawawi. Imam Nawawi sudah ratusan tahun yang lalu sudah tiada. Tapi sampai sekarang masih ada di sini duduk di antara kita yang kitab ini. Gitu. Itu namanya ngaji yang bersanad sampai Rasulullah. Itu kita nggak akan sesat itu. Gitu. Jadi ngaji ora sekedar memang beda. Ngaji kitab sama mubalighin itu beda. Gitu. Ya memang kita harus menyampaikan walaupun hanya satu hadis. Gitu. Tapi di sini kita ada yang tanggung jawab. Nanti suatu saat kita ditanya, iki lho kitabe. Ora kowe takoni, gurumu sapa Mbah Google? Mbah Google sudah hancur pada hari kiamat. Guru sapa? YouTube, Instagram, WhatsApp, Facebook. Enggak bisa gitu ya. Bolehlah kamu berguru kepada YouTube, kepada Instagram,
kepada Twitter, kepada YouTube, kepada macam-macam, tapi kamu mengenal siapa gurumu itu, pernah bertemu dengannya. Itu namanya mutasil itu begitu. Walaupun nek barzai wali kan wong urip karo wong mati, wali-wali petuk iso diulang. Kaya dene Mbah Yai Masyrukin Sakur. Ngaji karo Mbah Abdul Karim ning makome, langsung ngaji tafsir Jalalain. Kanca-kancane padha turu kabeh kesirep, Mbah Yai Masyrukin ngaji karo Mbah Yai Abdul Karim. Wis bareng kowe mulai rukin garo nggih pondok. Aduni seperti itu. Tapi kalau kita barzahnya lewat YouTube, ora iso ngaji wis jaman wis umure wis tuwek, ora iso anu. Tapi yang bener seorang ulama yang kamu kenal dan sanadnya mutasil kepada Nabi Muhammad SAW, maka tidak akan tersesat. Itu begitu. Boleh kita ngaji kepada apa saja, tapi ada sanadnya yang mutasil. Kita ketemu orangnya, kita pernah sungkem kepada orangnya. Oh, orangnya ini benar-benar orang yang benar dan selanjutnya mutasil kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yakuna nasabud dakhilikum wadiyan kang nekani sunatus salam fi haqqi jami'i man sami'ahu. Fa in arada mungkalaman ngarepake sapa dakhil al-julusa ilmu fihim ing dalem jamaatan sakata monggo gugur andu saking insan apa sunnatus salam, sunatai salam fiman ing dalem wong lam yasma kang ora krungu sapa man hu ing ad-dakhil minal bakin sekarine. Assalamualaikum warahmatullahi sing jawab ngene. Kita tidak salam. Tapi di situ ada jamaah pengajian, langsung nunggu ngedeplek. Untuk sunah nih sudah dapat sunahnya salam. Loh, mungkin kok toko-toko enggak salam toh? Enggak sopan ini. Loh, mungkin orang itu mengganggu kekhusyuan orang yang sedang mengaji. Makanya enggak salam. Lihat dia duduk di jamaah di situ sudah dapat pahala salam. Jangan ngawur kamu. Wah, wong iki gak sopan nih, gak salam. Langsung dukung ngedeplek. Ya iyalah, khawatir kalau ganggu orang yang sedang dengarkan ngaji pada seorang kiai. Memang Mbah Yai lagi ngaji. Assalamualaikum. Wong oleh kabeh wong sakabehane. Lah itu enggak usah salam, mending enggak usah salam. Langsung duduk lemak langsung lagi keteprok. Itu sudah dapat kesunahan salam. Yang penting dia kumpul di situ. Gitu loh. Tapi kalau dia semua lewat, bolehlah dia salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Seperti kalau kita di pondok itu loh, di pondok sarang itu kan, kalau hari Jumat itu jalan Surabaya Semarang, jalan Surabaya Jakarta itu tertutup secara otomatis. Sholat Jumat. Angger wis rakaat kedua pada salat diwi-diwi. Pada yang rakaat kedua itu sholat di sini nih. Allahu Akbar. Salat panas aspale. Bar. Assalamualaikum, bar. Yang di rata bar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bubar. Yang wajib mengikuti jamaah sholat Jumat itu adalah awalnya. Yang kedua, kalau terjadi darurat seperti di jalan-jalan itu, boleh dia langsung ngebut dhewe terus salam dhewe. Tapi yo kanggo sing ngerti ngono ku. Ngono ki sok ana duwe dadi bunyahe ustadzah to. Wis jaman ning jamaah mesti ngomongin celana anyar-anyar yo bahaya. Kowe imame salam seram nang jamaah. Kayak ngoten niku. Dulu pernah itu. Hujan mau turun, beres. Karena tahu ilmunya. Orang itu kalau tahu ilmunya enggak salah. Assalamualaikum, jamaah entek do dalan-dalan niku udan jelas mudan. Wis mulai teletik-teletik. Rakaat kedua langsung Allahu Akbar. Assalamualaikum bubar. Itu bila karena mau ada hujan deras itu begitu. Jadi yang fardu mengikuti imam dalam sholatul Jum'ah itu adalah khutbah pertama, kedua dan rakaat pertama. Dan rakaat yang kedua boleh dia sendiri, boleh. Itu. Jaza dibolehkan. Tapi ojo mbok praktekno nang masjid-masjid kene, engko Gus Kapit mar-mar Jumatan kono asalamualaikum lho wis gak ono kapit. Ya wong padha kaget. Kecuali kalau terjadi darurat seperti di jalan sudah membludak terus udah mau ada hujan itu terus langsung kabur ngono dipraktekno nduk langgar atau nduk masjid ndi Assalamualaikum langsung padha kabur jamaah iki yo wah umat-umat padha iki aliran sesat anyar neh gara-gara ketidakpahaman itu ngoten niku. Tapi kalau dalam dunia kepesantrenan seperti di sarang itu paham. Jadi mereka tidak ada yang mengatakan itu hal yang tabu gitu. Karena mereka tahu hukumnya itu. Wa yadkhulu
Wa inara dalam ngarang sapa dakhil ayat jelisa ing yen lungguh sapa dakhil fiman ing dalem bang batu ing sebagiane jamaah iman sang lam yasma kang ora tau krungu sapa man salamun ing salamat dakhil al mutaqaddimah kang dingin fa fi monggo tetep ing dalem wa in arada wajhani utawi ana pendapat loro ashabina katwini pira-pira sahabat kita ahaduma utawi salah sini wajhani anna sunnatus salam ing sedune sunah salam alaihi mengatasi jamaatan ikut qad hasurat teman-teman hasra bersunah bisalami kelawan salam ala awal aidihim ing atase pira-pira awali jamaatan liana karena sunah jamaatan iku jam wahidin kumpulan kang siji kalau ada mung kalamun baleni sapa dakhil assalamu ing salam ala ing atase jamaatan karena mengko ana ada iku adaban adab. Jadi kalau menurut pendapat daripada murid-muridnya Imam Syafi'i dan kemudian Imam Nawawi, maka salam itu ya yang kita lihat aja. Yang lain-lain yang mungkin di barisan ke belakang, ketiga, keempat, kelima ya cukup yang di depan. Assalamualaikum, waalaikumsalam le, iki kabare? Oh nggih sae. Bon, di depan aja itu sudah cukup. Enggak usah teman-teman. Assalamualaikum yang di belakang sana enggak perlu. Udah, yang di depan aja. Di depan. Mungkin atau yang seperti adat orang Jawa, kita mungkin salam begini. Assalamualaikum. Dengan mengacungkan tangan atau bagaimana atau melambaikan tangan itu sudah hasil. Wala hadal yang ngatasi ikilah ihdahuma ayyu ahli masjid utawi dindine ahli masjid. Iku rada jawab sapa? Ahli masjid alaihi ing ngatasi wajib salam atau wajib menjawab salam sakata mongko gugur bihi kelawan raddu apa fardul kifayati fardu kifayah an jami'im sanging sakabehane ahli masjid wal wajani utawi wajah kang pemindo iku ana sunnatus salam sunah salam iku bagiatun kari liman kadunun lam yablug kang ora tutuk sapa manhum ing jamaatan apa salamu salami wong al mutaqaddimah kang dingin idaro nalikane garbage sapa wong al julusa lungguh fihim ing daleman fala hada ana ngaten singki sani layas kutura gugur apa fardhu salam fardunin jawab salam al mutaqaddimi kang wis dingin anil awai di saking pira-pira wong awal birodil awakhir kelawan jawab pira-pira wong akhir. Pendapat kedua ya semuanya harus jawab. Tapi pendapat yang lebih sahih kata Imam Nawawi adalah pendapat yang awal. Itu pendapat yang awal yang sebagian saja sudah ada yang mewakili, satu orang saja sudah yang lain sudah gugur kewajibannya. Faslun utawi iki kuasa wiji wa yustaqabu idza dakhala baiti al-baiti